Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 kloter pertama akan mempresentasikan materi terkait teori dan model kepemimpinan. Dengan anggota yang pertama, saya sendiri, Aprilianista Lutfitasari, dan juga rekan saya bernama Dedi Marzuki, dan juga Irene Milenia Siki. Adapun pokok bahasan dalam materi teori dan model kepemimpinan yang pertama yaitu kepemimpinan dan kriterianya, yang kedua teori-teori kepemimpinan, yang ketiga yaitu analisis perbandingan teori kepemimpinan, yang keempat yaitu model-model kepemimpinan, dan yang kelima yaitu penerapan model-model kepemimpinan, dan yang keenam yaitu kriteria karakteristik pemimpin di masa depan. Nah, untuk sekarang kita akan membahas yang pertama yaitu kepemimpinan dan kriterianya. Jadi, salah satu makna dari kata kepemimpinan adalah memimpin, yang berarti kemampuan untuk mengatur semua sumber daya yang ada dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Di mana tujuan tertentu ini tentunya adalah tujuan yang disepakati bersama oleh baik dari pemimpin dan juga oleh anggotanya. Nah, menurut beberapa ahli, kata kepemimpinan memiliki beberapa makna. Yang pertama yaitu menurut Robbins yang dikutip dalam Danim dan Suparno di tahun 2009, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada lagi menurut Kusnudrijo di tahun 2017, yaitu kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, dan jika perlu memaksa orang lain untuk menerima pengaruh dan bertindak dalam proses mencapai tujuan. Jadi dari ketiga pendapat ahli tadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk bisa mempengaruhi, mengajak, dan juga mendorong orang lain untuk bisa melakukan apa yang menjadi tujuan dalam organisasi yang sudah disepakati secara bersama. Wah, jadi kepemimpinan ini memang menjadi pembahasan yang sangat hangat terutama di bidang pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu pasti seorang pemimpin itu tidak hanya dipilih begitu saja, tetapi seorang pemimpin pastilah harus memiliki beberapa kriteria-kriteria tertentu. Nah, apa saja kriteria dari seorang pemimpin? Nah, di sini kami mengutip dari buku Sutikno yang ditulis tahun 2018. Adapun kriteria dari seorang pemimpin itu terdapat 3 kriteria. Yang pertama, 1, harus memiliki anggota. Tentunya ketika kita ingin menjadi pemimpin, kita harus memimpin sesuatu. Nah, sesuatu yang kita pimpin adalah anggota-anggota kita. Jadi keberadaan pengikut adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa ada proses kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Nah, yang kedua yaitu tentu harus memiliki sebuah wewenang. Jadi anggota mengikuti pemimpin dan kekuasaan yang membuat mereka menghargai keberadaan dari seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin harus memiliki wewenang dan juga kehendak untuk mengatur dan juga mengelola organisasi yang ada. Tentunya dengan ada anggotanya. Yang ketiga yaitu memiliki kemampuan. Jadi pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan menjadi teladan bagi anggota-anggotanya. Karena pemimpin dituntut harus bisa dan juga harus menguasai apa yang akan dicapai dalam tujuan di suatu organisasi yang dipimpinnya. Oke, jadi kita sudah membahas pengertian kepemimpinan dan juga kriterianya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu teori-teori kepemimpinan. Nah, teori kepemimpinan secara umum yang kami temukan dalam karangan dari Duprin di tahun 2009, tentunya dalam sumber rujukan utama kami yaitu di Sutikno 2018, dijelaskan terdapat 6 teori kepemimpinan umum. Yang pertama yaitu teori sifat, yaitu fokus pada sifat umum atau bawaan pemimpin yang dibawa sejak lahir. Nah, menurut Drauf, pemimpin harus memiliki kepercayaan diri, kejujuran, dan integritas serta motivasi. Jadi seorang pemimpin harus memiliki sifat yang menjiwai menjadi seorang pemimpin. Dan biasanya sifat-sifat ini adalah sifat keturunan. Kemudian yang kedua yaitu teori perilaku atau disebut juga dengan teori behaviorisme. Nah, dalam teori behaviorisme atau teori perilaku ini lebih berfokus pada tindakan yang dilakukan oleh pemimpin daripada sifat yang dimiliki pemimpin. Jadi meskipun seorang pemimpin itu memiliki sifat seorang kepemimpinan, tapi perilakunya tidak mencerminkan seorang pemimpin, maka di dalam teori perilaku ini pemimpin adalah yang memiliki tindakan layaknya seorang pemimpin. Jadi mereka lebih acts of service dan juga
memperlihatkan kepemimpinannya melalui tindakan yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu teori situasional. Nah, dalam teori ini menekankan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk semua situasi. Nah, jadi dalam teori situasional ini menekankan bahwa seorang pemimpin itu pasti akan bisa memimpin dalam keadaan apapun, dalam kebutuhan bagaimanapun, karena bisa mengadaptasi situasi yang bagaimanapun dan seperti apapun. Dan pentingnya dalam teori ini yaitu fleksibilitas dan juga kemampuan adaptasi seorang pemimpin dalam keadaan apapun. Kemudian yang keempat yaitu teori jalan tujuan. Nah, teori ini hampir selaras dengan model kepemimpinan yang akan dibahas oleh Mbak Iren, yaitu terkait, mohon maaf, akan dibahas oleh rekan saya Mas Dedi, yaitu terkait model kepemimpinan transaksional. Jadi dalam teori jalan dan tujuan ini, nilai strategis dan juga keefektifan seorang pemimpin didasarkan pada kemampuan memberikan kepuasan dan juga dorongan kepada anggota tim mereka melalui pemberian hadiah. Jadi ada reward tersendiri untuk anggota-anggota yang bisa selaras dan juga sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemimpin dan juga bisa mencapai tujuan dari organisasi yang diinginkan. Tentu ini kami mengutipnya dari Sutikno di tahun 2018. Kemudian yang kelima yaitu teori kelebihan. Nah, seorang pemimpin akan menjadi pemimpin jika dia memiliki keunggulan atas para pengikutnya. Jadi pemimpin itu pasti memiliki kelebihan, lebih multi talent dan juga memiliki kebisaan yang lebih dari anggota-anggotanya. Karena pada dasarnya pemimpin pun akan menjadi teladan bagi anggota-anggotanya. Dan pemimpin harus memiliki kelebihan yang rasial, rohaniah dan badaniah. Jadi selain tindakan, rohaninya pun juga harus sehat dan juga badannya juga harus kuat. Kemudian yang terakhir yaitu teori karismatik. Jadi seorang pemimpin haruslah memiliki karisma. Dia memiliki karisma sebagai seorang pemimpin. Karena dengan memiliki karisma, kekuatan yang luar biasa, maka pemimpin itu akan mudah dipengaruhi dan diikuti oleh anggota-anggotanya. Nah, itu tadi beberapa teori-teori dari kepemimpinan. Selanjutnya, apa sih bedanya dari keenam teori tadi yang akan dibahas oleh rekan saya, Mas Dedi Marzuki. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan terkait analisis perbandingan teori kepemimpinan. Adapun perbandingannya ialah teori kepemimpinan, fokus utama, aspek penentu keberhasilan, dan peran pengikut sama contoh penerapan. Di sini teori sifat bawaan pemimpin, aspek penentu keberhasilan yakni sifat seperti kepercayaan diri, kejujuran dan integritas. Peran pengikut, relatif pasif mengikuti pemimpin, contoh penerapan pemimpin militer karismatik. Selanjutnya teori perilaku, tindakan pemimpin, aspek penentu keberhasilan ialah gaya kepemimpinan, misal otoriter demokratis. Peran pengikut ialah aktif terlibat dan proses pengambilan keputusan berbeda-beda tergantung pada situasi. Contoh peran penerapan, pemimpin proyek yang harus beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Selanjutnya motivasi pengikut, aspek penentu keberhasilan ialah kemampuan pemimpin dalam memberikan motivasi dan klarifikasi tujuan. Peran pengikut ialah aktif mencari klarifikasi dan penghargaan. Contoh penerapannya ialah manajer yang menerapkan sistem insentif. Selanjutnya teori kelebihan, yakni keunggulan pemimpin. Aspek penentu keberhasilan ialah keunggulan rasial, rohaniah dan badaniah. Sedangkan peran pengikut relatif pasif mengikuti pemimpin yang dianggap superior. Contoh penerapannya ialah pemimpin spiritual atau agama. Selanjutnya teori karismatik, fokus utama ialah karisma pemimpin. Aspek penentu keberhasilan, kemampuan pemimpin untuk menginspirasi dan membangkitkan pengikut. Peran pengikut ialah aktif mengidentifikasi dengan pemimpin dan tujuannya. Contoh penerapannya ialah pemimpin gerakan sosial yang karismatik. Selanjutnya model-model kepemimpinan. Di sini ada 3 model. Yang pertama, model watak pemimpin.
kepemimpinan, yang dimana model pemimpin yang dilihat berdasarkan watak individu yang melekat pada diri para pemimpin seperti kecerdasan, kejujuran, kematangan, ketegasan, kecakapan berbicara, dan kesupelan dalam bergaul, serta status sosial ekonomi. Selanjutnya yang kedua, model transaksional, yang dimana menekankan transaksi di antara pemimpin dan bawahan sehingga memungkinkan pemimpin memotivasi dan mempengaruhi bawahan dengan cara mempertukarkan reward dengan kinerja tertentu. Yang ketiga di sini ada model pimpinan situasional, yang dimana karakteristik situasi atau keadaan sebagai faktor penentu utama yang membuat seorang pemimpin berhasil melaksanakan tugas-tugas organisasi seperti efektif dan efisien. Selanjutnya yang keempat, model pemimpin yang efektif, yang dimana model kajian kepemimpinan ini memberikan informasi tentang tipe-tipe tingkah laku pemimpin yang efektif, seperti pemimpin yang menatap kelembagaan organisasinya secara sangat struktur dan mempunyai hubungan persahabatan yang sangat baik, saling percaya, saling menghargai, dan senantiasa hangat dengan para sifatnya. Yang kelima, model kepemimpinan visioner. Pemimpin visioner harus memiliki 4 kompetensi kunci. 1. Kepemimpinan berkomunikasi. 2. Memahami lingkungan luar dan kemampuan bereaksi secara tepat atas ancaman peluang. Yang ketiga, membentuk dan mempengaruhi praktek pemimpin. Yang keempat, memiliki dan mengembangkan kemampuan untuk mengantisipasi masa depan. Yang keenam, kontingensi model. Model kepemimpinan kontingensi ini memfokuskan perhatian yang lebih luas pada aspek-aspek yang berkaitan antara kondisi atau variabel situasional dengan watak atau tingkah laku dan kriteria kinerja pemimpin. Yang selanjutnya, yang ketujuh, model kepemimpinan transformasional. Proses di mana para pemimpin dan pengikut saling menaikkan diri ke tingkat. Selanjutnya yang kedelapan, model kepemimpinan spiritual. Kepemimpinan spiritual ini kepemimpinan yang berbasis pada etika religius atau kepemimpinan atas nama Tuhan, atau kepemimpinan yang terilhami oleh perilaku etis Tuhan dalam memimpin makhluknya, seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan model-model kepemimpinan. Untuk penerapan model-model kepemimpinan dilakukan atau dilaksanakan di beberapa jenjang, baik itu di SD, SMP maupun SMA dan SMK. Yang pertama berkaitan dengan penerapan model watak kepemimpinan di SMK Muhammad Diyasuru berdasarkan hasil penelitian dari Adibah pada tahun 2020. Untuk penerapan model watak kepemimpinan, yakni yang pertama, kepala sekolah siap menghadapi tantangan dan permasalahan di sekolah. Jadi, kepala sekolah berani dalam mengambil keputusan dan tindakan yang diperlukan untuk kemajuan sekolah pada saat menghadapi tantangan dan permasalahan. Untuk penerapan yang kedua, yakni memperhatikan detail dan sensitif terhadap kebutuhan. Contohnya di sini, kepala sekolah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan kondisi kerja. Jadi koordinasi bisa dilakukan antara kepala sekolah dengan guru. Yang berikut yakni mencari cara baru untuk meningkatkan kinerja sekolah. Contohnya melakukan pembenahan administrasi sekolah, sehingga dengan demikian maka dari hari ke hari kualitas sekolah tersebut menjadi lebih baik. Yang berikut memberikan kepercayaan kepada guru maupun kepada pegawai. Kepala sekolah memberikan keleluasaan kepada guru untuk berpendapat dan untuk berinovasi, sehingga guru bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang efektif, dan tentunya membuat siswa menjadi lebih berkualitas. Selanjutnya, kepala sekolah menciptakan suasana kerja yang terbuka dan partisipasif. Jadi, kepala sekolah lebih banyak mendengar dan berdiskusi dengan guru, sehingga ketika guru memperoleh masalah, maka kepala sekolah bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh guru tersebut. Yang berikut memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak bawahan. Hak-hak bawahan di sini yakni guru beserta pegawai maupun siswa. Untuk kesejahteraan sendiri berkaitan dengan gaji yang diberikan harus sesuai dengan UMR dan fasilitas-fasilitas untuk menunjang pembelajaran di sekolah. Yang berikut memprioritaskan kualitas sumber daya manusia. Jadi, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
kepala sekolah mengirimkan guru untuk mengikuti workshop maupun pelatihan-pelatihan yang diadakan baik itu antar gugus maupun yang diadakan oleh Dinas Kependidikan. Dan yang terakhir yakni fokus pada pencapaian prestasi sekolah. Hal ini dibuktikan dengan berbagai prestasi yang diraih oleh siswa maupun oleh guru. Selanjutnya, penerapan model transaksional dan model transformasional. Untuk penerapannya yakni di Pakistan berdasarkan hasil penelitian dari Prayuda pada tahun 2022. Untuk penerapan modal transaksional, yakni yang pertama, kepala sekolah sebagai seorang pemimpin menetapkan target kinerja yang jelas bagi setiap guru. Selanjutnya, memberikan penghargaan ataupun bonus kepada guru. Jadi, ketika guru mencapai suatu hal yang bagus, misalkan mendidik siswa sehingga siswa memperoleh prestasi yang luar biasa seperti juara dalam perlombaan, maka kepala sekolah memberikan penghargaan terhadap guru tersebut. Dan yang terakhir yakni memberikan sanksi atau peringatan kepada guru. Dalam hal ini, sanksi atau peringatan tersebut diberikan kepada guru yang melanggar peraturan. Sedangkan untuk penerapan model transformasional, yakni menciptakan visi sekolah yang menginspirasi dan memotivasi. Dengan demikian, visi dari sekolah tersebut sebagai dasar dalam menerapkan setiap tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala sekolah maupun guru. Kemudian memberikan kesempatan bagi guru untuk mengikuti pelatihan dan konferensi. Jadi dengan adanya pelatihan dan konferensi yang diikuti oleh guru, maka dapat meningkatkan kualitas diri sehingga bisa mendidik para siswa dengan baik. Dan yang terakhir yakni membentuk tim yang solid dan kolaboratif. Jadi dengan adanya kerjasama dari para guru, maka tentunya akan membuat sekolah tempat mereka mengajar menjadi lebih berkualitas. Selanjutnya yaitu penerapan model kepemimpinan situasional di SD swasta Al-Washila oleh Siagian dan kawan-kawan pada tahun 2023. Untuk penerapan model kepemimpinan situasional ini dilakukan dengan 4 gaya. Yang pertama yakni gaya telling, di mana kepala sekolah memberikan arahan yang jelas saat terjadi perubahan mendadak. Contohnya di SD swasta Al-Washila yakni pada saat penundaan kegiatan perpisahan, kepala sekolah memberikan arahan yang jelas kepada semua guru dan siswa, dan setiap pihak terkait menyetujui adanya penundaan dari kegiatan tersebut. Yang kedua yakni gaya selling, kepala sekolah aktif berkomunikasi dua arah dan menciptakan hubungan yang baik dengan bawahan. Yang berikut yakni gaya participating, yakni kepala sekolah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada bawahan, namun tetap memberikan dukungan dan pengawasan. Dalam hal ini contohnya, kepala sekolah memberikan tanggung jawab kepada bendahara dalam penyusunan laporan bantuan operasional sekolah. Namun, kepala sekolah juga tetap melakukan pengawasan terhadap bendahara dalam melakukan penyusunan laporan tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni gaya delegating, yakni kepala sekolah memberikan wewenangnya kepada bawahan untuk menyelesaikan tugas. Contohnya, yakni kepala sekolah memberikan wewenang sepenuhnya kepada bendahara seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, yakni penerapan model pemimpin yang efektif. Untuk penerapan model ini dilakukan di SD Impres 19 Ambon berdasarkan hasil penelitian dari Mahana Nitias dan kawan-kawan pada tahun 2021. Untuk penerapan model pemimpin yang efektif yakni sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah meningkatkan sumber daya manusia, yakni para guru melalui pelatihan-pelatihan serta pembinaan. Selanjutnya, kepala sekolah meningkatkan sumber daya sekolah berupa peningkatan sarana prasarana sekolah agar dapat menunjang terjadinya pembelajaran yang efektif. Kemudian, kepala sekolah juga melakukan pembinaan secara khusus kepada guru-guru serta pegawai yang ada di SD Impres 19 Ambon. Dan seandainya ketika para guru mengalami kendala maupun masalah, maka kepala sekolah memberikan solusi terhadap kendala maupun masalah-masalah yang dialami oleh para guru tersebut. Selanjutnya, berkenaan dengan penerapan model kepemimpinan visioner. Untuk penerapan model ini dilakukan di SD Negeri 17 Kepahyang berdasarkan hasil penelitian dari MOPI pada tahun 2017. Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin dalam menerapkan model kepemimpinan visioner ini, yakni kepala sekolah memberikan supervisi klinis untuk memberikan umpan balik dan arahan secara individual kepada para guru. Jadi ini bisa dilakukan melalui supervisi kepada guru pada saat melaksanakan pembelajaran kelas. Yang kedua, yakni kepala sekolah mendorong guru untuk mengembangkan kompetisinya melalui berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, dan lain sebagainya, maupun perlombaan antar guru. Selanjutnya, kepala sekolah memberikan motivasi kepada guru. Dengan adanya pemberian motivasi tersebut, maka guru menjadi lebih semangat dalam mengajar maupun dalam menyusun hasil administrasi untuk menunjang pembelajaran. Kemudian, kepala sekolah juga fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir yakni kepala sekolah fokus pada proses dan hasil akhir dari pembelajaran. Jadi bukan saja hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga berfokus pada proses. Yang berikut yakni penerapan model
kontingensi yang dilakukan di lembaga pendidikan formal berdasarkan hasil penelitian dari Mujahidah dan Wulansari pada tahun 2021. Untuk penerapan model kontingensi ini terdapat 3 bagian, yakni hubungan pemimpin dan anggota, kemudian susunan tugas, dan kekuatan jabatan. Untuk hubungan pemimpin dan anggota, guru harus membangun hubungan yang baik dengan siswa untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Jadi contohnya, guru mendengarkan pendapat siswa, kemudian memberikan perhatian individual kepada siswa, serta menciptakan lingkungan kelas yang menyenangkan. Dengan demikian, maka pembelajaran dapat berlangsung atau dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua yakni susunan tugas, di mana guru harus memberikan tugas yang jelas, terstruktur, dan relevan dengan materi yang diajarkan. Dengan demikian, maka siswa bisa dengan lebih mudah mengikuti pembelajaran. Selain itu juga, guru dapat memberikan contoh konkret atau petunjuk dalam tugas-tugas yang akan diberikan kepada siswa, dan setelah itu guru juga harus memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap hasil kerja siswa. Dan yang ketiga yakni kekuatan jabatan, di mana guru harus menggunakan wewenangnya untuk memastikan siswa mengikuti aturan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Jadi dalam hal ini, guru sebagai seorang pemimpin dapat membuat siswa menjadi seseorang yang patuh melalui setiap perintah yang diberikan oleh guru terhadap siswa. Yang terakhir yakni penerapan model kepemimpinan spiritual. Untuk penerapan model tersebut dilakukan di SMP Negeri 1 Pemayang, Bojonegoro, berdasarkan hasil penelitian dari Minarti dan Susanti pada tahun 2021. Untuk penerapan dari model kepemimpinan spiritual yakni kepala sekolah menjadi contoh langsung dalam menjalankan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral. Dampak dari penerapan tersebut yakni dapat menginspirasi guru untuk mengikuti jejak kepala sekolah dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan saja guru yang mengikutinya, tapi semua siswa juga mengikuti contoh yang diberikan oleh kepala sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah menunjukkan kepedulian yang tulus kepada guru dan kepada staf. Dengan demikian, maka terciptanya lingkungan kerja yang nyaman, serta meningkatkan rasa saling memiliki dan loyalitas guru terhadap sekolah. Kemudian, kepala sekolah mendorong semangat berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman. Hal tersebut seperti kepala sekolah mengundang narasumber dari luar untuk memberikan pelatihan kepada guru, dan dampak dari hal tersebut yakni meningkatkan kualitas guru yang ada di SMP Negeri 1 Pemayang, Bojonegoro. Selanjutnya yakni kepala sekolah menciptakan budaya belajar yang kondusif, seperti mewajibkan guru mengikuti pelatihan dan pengembangan diri. Dan yang terakhir yakni kepala sekolah membangun karakter sekolah yang berbasis nilai-nilai agama. Dengan adanya penerapan dari nilai-nilai keagamaan tersebut, maka membentuk pribadi guru yang berkarakter baik dan berintegritas. Kita masuk pada bagian selanjutnya yakni berkenaan dengan karakteristik pemimpin masa depan. Berikut ini saya akan menjelaskan 8 karakteristik yang harus dimiliki oleh pemimpin masa depan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang kemungkinan besar ditemui di masa depan menurut hasil penelitian dari Prasinta dan kawan-kawan pada tahun 2023. Untuk karakter yang pertama yakni visioner. Visioner di sini yakni pemimpin masa depan harus memiliki visi yang jelas tentang arah yang diinginkan dan mampu menginspirasi orang lain untuk mencapainya. Dengan demikian, maka mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang tren dan perkembangan masa depan dan mampu merumuskan strategi yang relevan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yakni inovatif dan kreatif. Jadi sebagai seorang pemimpin masa depan harus dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam organisasi. Seorang pemimpin juga harus berani mengambil risiko, kemudian berani mencoba hal baru, dan mendorong anggota tim untuk berpikir out of the box. Mereka juga mampu mengatasi hambatan dan tantangan dengan solusi yang inovatif. Yang ketiga yakni kompeten dalam teknologi. Jadi pada masa ini maupun masa depan tentu saja akan dihadapi dengan teknologi, dan dari tahun ke tahun perkembangan teknologi terjadi begitu sangat cepat. Oleh karena itu, sebagai pemimpin masa depan perlu memahami berkaitan dengan penggunaan teknologi sehingga dapat memudahkan dalam bekerja maupun dapat bersaing dengan orang lain. Yang keempat yakni kolaboratif. Pemimpin masa depan juga memahami pentingnya berkolaborasi, dan dengan demikian maka dapat membangun hubungan yang kuat dengan orang lain ataupun dengan anggota tim. Selanjutnya yang kelima yakni tahan banting dan adaptif. Seorang pemimpin harus memiliki ketahanan mental dan emosional yang tinggi dalam menghadapi tantangan dan tekanan yang kompleks. Pemimpin juga harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, mengatasi ketidakpastian, dan belajar dari kegagalan. Selanjutnya yakni kesadaran lingkungan dan sosial. Dengan adanya kesadaran sosial dan lingkungan, seorang pemimpin dapat memahami pentingnya tanggung jawab sosial. Seorang pemimpin juga dapat bertindak
dengan integritas, kemudian keadilan, dan mengutamakan kepentingan jangka panjang dan kesejahteraan dari bawahannya. Yang selanjutnya yang ketujuh yakni kemampuan komunikasi yang kuat. Dengan adanya kemampuan komunikasi, maka seorang pemimpin dapat mendengarkan dengan empati, kemudian juga dapat membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Selain itu, seorang pemimpin juga mampu mengkomunikasikan visi, nilai-nilai, dan tujuan organisasi secara meyakinkan. Dan yang terakhir yakni pembelajar sepanjang hayat. Pemimpin masa depan memiliki sikap yang terus-menerus belajar dan berkembang. Jadi, seorang pemimpin mencari peluang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, kemudian mengikuti tren industri dan perkembangan terkini, serta menerima umpan balik untuk terus meningkatkan kinerja. Beberapa kemampuan yang harus dimiliki dan harus dikembangkan untuk menjadi pemimpin yang baik, yakni yang pertama jujur. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, harus bisa memegang amanat yang harus dijalankan atau harus diterapkan sebaik mungkin. Oleh karena itu, membutuhkan kejujuran dari seorang pemimpin. Kemudian, mempunyai sifat kreativitas yang tinggi. Jadi dengan adanya kreativitas, maka seorang pemimpin bisa menciptakan ide-ide baru yang tentunya sangat berguna bagi organisasi yang dipimpin olehnya. Kemudian, seorang pemimpin juga tidak hanya sekedar memberi perintah, tetapi menjalankan apa yang telah ditetapkan atau apa yang telah diperintahkannya tersebut. Dengan demikian, maka seorang pemimpin menjadi contoh bagi bawahannya. Selanjutnya, minta masukan dan tanggapan tentang kepemimpinan. Jadi, seorang pemimpin, dalam hal ini kepala sekolah, bisa meminta masukan dari para guru maupun pegawai, bahkan siswa berkenaan dengan dirinya dan apa saja yang telah dilakukannya sebagai seorang pemimpin, sehingga ia bisa meningkatkan kepemimpinannya agar organisasi yang dipimpinnya dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Yang berikutnya yakni kemampuan retorika atau berbicara. Jadi ini merupakan kemampuan yang penting sehingga seorang pemimpin bisa membangun hubungan yang baik antara kepala sekolah dan guru maupun kepala sekolah dengan pegawai dan dengan siswa. Selanjutnya yakni terbuka dengan ide-ide dan gagasan yang baru. Jadi sebagai seorang pemimpin harus sadar bahwa perubahan selalu ada di hadapan mereka. Dengan demikian maka seorang pemimpin terbuka dengan ide-ide dan gagasan yang baru dan berpikir alternatif dan juga kreatif terhadap ide-ide dan gagasan-gagasan baru tersebut. Dan yang terakhir yakni memiliki critical thinking. Sebagai seorang pemimpin harus berpikir kritis agar bisa berpikir secara logis dan mendalam sebelumnya. Dengan demikian maka ketika ia mengambil sebuah keputusan yang diambil tersebut tepat dan tentunya baik untuk semua orang ataupun semua bawahannya. Baik teman-teman dan juga rekan-rekan sekalian, pembahasan kami terkait teori dan model kepemimpinan telah usai, dan di sini dapat kami simpulkan bahwa kepemimpinan merupakan fenomena kompleks yang melibatkan interaksi dinamis antara pemimpin, anggota, dan anggotanya. Dan kepemimpinan itu merupakan suatu keahlian untuk mempengaruhi dan juga mengajak beberapa kelompok dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun dalam kepemimpinan juga memiliki teori-teori kepemimpinan dan juga model-model kepemimpinan yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan juga implikasinya dalam dunia pendidikan ataupun secara umumnya di dalam organisasi. Tentu dalam menghadapi tantangan global ini yang semakin kompleks, pemimpin masa depan dituntut untuk memiliki karakteristik yang berbeda dari pemimpin tradisional, dan pemimpin modern diharapkan memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, visi yang jelas, kecerdasan emosional, dan kemampuan untuk membangun hubungan yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Mas Dedi dan juga Mbak Irene. Dari kami sekian. Jika teman-teman ingin mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan terkait materi yang telah kami sampaikan, bisa teman-teman komen dalam video YouTube kami atau teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di dalam kelas. Terima kasih dan sekian dari kami, kelompok 5, kloter pertama. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!